Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Biologi, Angkatan 2020, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Habibah dari Pendidikan Biologi kelas 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Nur Aliyah dari kelas 1B, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Kinasi dari Pendidikan Biologi kelas 1B, kelompok 5. Sini saya ingin menjelaskan bahan kimia yang berjudul iritan disimbolkan seperti ini. Kemudian contohnya yaitu ada NaOH, C6H5OH, dan juga Cl2. Di sini saya ingin menjelaskan cara penanggulangan apabila terkena bahan kimia tersebut. Pertama yaitu lap dengan kain bersih bagian kulit yang terkena bahan kimia ini. Kemudian aliri dengan air dingin kurang lebih 10-20 menit pada bagian kulit yang terkena bahan kimia ini. Lalu lepaskan perhiasan atau pakaian yang menempel pada kulit yang terkena bahan kimia ini. Kemudian balut dengan kain bersih pada bagian kulit yang terkena bahan kimia ini. Selanjutnya yaitu apabila korban masih mengalami rasa panas, kemudian aliri lagi dengan air dingin selama 10-20 menit. Lalu apabila korban masih mengalami rasa yang berkelanjutan, bisa diobati dengan menggunakan obat pengurang rasa tersebut. Kemudian bisa dibawa ke dokter atau puskesmas terdekat. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang simbol gambar tengkorak ini yang berarti nama bahan kimia yang sangat beracun dengan simbol T+. Bahan kimia beracun adalah bahan kimia dengan konsentrasi tertentu yang dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan. Nah, contoh bahan kimianya yaitu asam sianida dengan rumus kimia HCN. Nah, jika terkena atau terhirup bahan kimia tersebut itu dapat menyebabkan kefatalan. Selain itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tiroid jika terpapar dalam jangka lama. Nah, syarat penyimpanannya itu wadahnya itu harus tertutup rapat dan ditempatkan di ruangan yang berventilasi. Kemudian juga suhunya juga harus disesuaikan. Nah, bentuk kehati-hatiannya itu gunakan sarung pelindung atau pakaian pelindung agar tidak terpapar dari bahan kimia beracun ini. Nah, yang pertama itu ada penanganan jika terhirup bahan kimia beracun ini. Segera keluar untuk mencari udara yang bersih, kemudian hubungi dokter yang terdekat. Jika masih belum pulih juga itu diberi nafas buatan atau mekanik, bila perlu bisa diberi dengan oksigen. Yang kedua, bila bahan kimia terkena kulit, penanganannya itu segera buka pakaian yang terkontaminasi lalu bilas dengan air kulitnya itu dan hubungi dokter segera mungkin. Nah, yang ketiga, apabila bahan kimia ini terkena mata, itu bilas dengan air sampai bersih gitu ya. Terus panggil dokter terkait. Jika memakai lensa kotak harus dilepas terlebih dahulu lensa kotaknya. Nah, yang keempat, jika tertelan ya kita harus minum air sebanyak mungkin, minimal itu 2 gelas. Nah, terus mencari atau menghubungi dokter terdekat. Jika dalam 1 jam belum ada penanganan, rangsang korban itu untuk muntah. Begitu. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia yang bersimbol highly flammable.
Simbol bahan kimia ini bergambar api yang di bawahnya terdapat tulisan highly flammable. Simbol ini bernama highly flammable dengan lambang F kapital, yang artinya mudah terbakar di bawah kondisi atmosferik biasa dan memiliki titik nyala terendah di bawah 21 derajat Celcius, namun mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Tindakan yang harus dilakukan untuk menyimpan zat kimia mudah terbakar ini, yang pertama, hindari dari sumber api, baik itu api terbuka ataupun percikan api, serta hindarkan pengaruh kelembapan tertentu. Contoh dari bahan kimia yang bersifat mudah terbakar ini yaitu aseton dan logam natrium. Cara penanganan jika terkena bahan kimia yang bersifat mudah terbakar, yang pertama, jauhkan bahan kimia yang menyebabkan luka bakar. Yang kedua, bilas bagian yang terkena luka bakar di bawah air mengalir selama 10-20 menit. Jika bahan kimia bersentuhan dengan mata, bilas mata secara terus-menerus selama minimal 20 menit sebelum mencari perawatan darurat. Selanjutnya, segera membilas area yang terluka dengan banyak air untuk melarutkan zat kimia yang menempel. Lalu lepaskan pakaian atau perhiasan atau kain yang terkontaminasi bahan kimia di tubuh. Lepaskan dengan hati-hati, jangan sampai bahan kimia ini menempel area tubuh lainnya yang tidak terpapar zat kimia ataupun menempel pada orang lain. Lalu untuk menjaga kondisi luka agar tidak semakin parah, bungkus area yang terbakar dengan perban atau lap bersih secara longgar. Jika luka bakar tidak terlalu dalam, Anda bisa menggunakan pereda nyeri seperti ibuprofen atau paracetamol. Jika luka tersebut sangat berat, tunggu petugas medis datang untuk melakukan tindakan selanjutnya atau segera ke instalasi gawat darurat terdekat. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bahan kimia eksplosif, yaitu bahan kimia yang mudah meledak. Contohnya seperti nitroselulosa. Adapun cara penanganan jika kita terkena bahan kimia tersebut, yang pertama, jauhkan bahan kimia yang menyebabkan luka bakar. Yang kedua, bilas bagian yang terkena luka bakar dengan air selama 10-20 menit. Jangan terlalu sebentar. Yang ketiga, lepas pakaian dan perhiasan atau bahkan kain yang terkontaminasi oleh bahan kimia tersebut di tubuh. Yang keempat, untuk menjaga kondisi agar tidak semakin parah, bungkus area yang terkena luka bakar dengan perban atau lap bersih secara longgar. Yang kelima, jika luka bakar tidak terlalu dalam, Anda bisa menggunakan pereda nyeri seperti paracetamol. Namun, jika luka bakar yang diderita sudah dalam atau parah, sebaiknya membawa ke IGD atau menunggu petugas medis. Saya di sini akan menjelaskan bahan yang termasuk oksidator atau oxidizing. Bahan-bahan ini merupakan sumber oksigen dan dapat memberikan oksigen pada suatu reaksi meskipun tidak adanya udara. Bahan ini tidak mudah terbakar, tetapi apabila terkontak dengan bahan yang mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, dapat meningkatkan resiko kebakaran dengan signifikan. Bahan-bahan yang termasuk oksidator atau oxidizing yaitu permanganat, peroksida, dan perklorat. Cara penyimpanannya yaitu dalam ruangan dingin dan berventilasi, serta jauhkan dari sumber panas atau api dan cairan yang mudah terbakar. Apabila sudah terjadi kebakaran, dapat menggunakan alat-alat kebakaran, pengasapan, ataupun penutupan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.